memberikan banyak wawasan dan penguatan untuk saya bahwasanya sebenarnya keluarga itu bisa diciptakan gitu loh. Ketika kita memiliki ilmu pengetahuan tentang itu dan keluarga itu bisa berperan, adanya kohesivitas keluarga itu bisa terciptakan ketika kita tahu bagaimana tentang keluarga gitu. Seperti itu. Jadi kayak memang dari latar belakang saya sendiri terkait dengan keluarga itu banyak nggak enaknya. Tapi ketika belajar di BPI ini, kita belajar tentang banyak keluarga itu banyak wawasan banget, banyak wawasan baru yang masuk sehingga oh iya ini bisa kok, saya pasti bisa ini bangun keluarga yang sehat, bangun keluarga sakinah, saya pasti bisa. Saya sendiri mulai suka dengan penelitian karena memang didukung penuh sama dosen, sampai bisa menerbitkan artikel, sampai saya bisa belajar kemana-mana terkait dengan penelitian itu ya karena dosen di bimbingan penyuluhan Islam itu memang fasilitasi banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami Infoin Mari Belajar bersama kami. Episode kali ini kita ingin mengenal lebih jauh terkait dengan jurusan bimbingan dan penyuluhan Islam yang ada di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Kiai Agung Muhammad Besari Ponorogo. Sudah hadir bersama kita salah satu mahasiswi dari jurusan bimbingan dan penyuluhan Islam. Halo Mbak. Halo. Boleh memperkenalkan diri? Ya, boleh sekali. Saya Adelia Nugraheni, biasa dipanggil Adel, jurusan bimbingan penyuluhan Islam semester 5. Saya tinggal di Wonogiri Purwantoro di sebuah pedesaan yang sangat terpencil dan alhamdulillah saya bisa diberikan kesempatan untuk berkuliah di bimbingan penyuluhan Islam. Mbak Adel, Iya. kalau boleh tahu Mbak Adel, jurusan BPI atau bimbingan dan penyuluhan Islam itu apa sih? Ya, jurusan bimbingan penyuluhan Islam itu seringkali orang-orang menyebutnya itu sebagai jurusan yang belajar tentang psikologi seperti itu. Nah, di jurusan bimbingan penyuluhan Islam UIN Ponorogo ini kita memang belajar tentang banyak sekali teori-teori psikologi. Akan tetapi fokus kita itu lebih ke wilayah keluarga sakinah. Jadi kita belajar tentang bimbingan pranikah, kemudian persiapan pernikahan, terus banyak sekali kita belajar tentang manajemen keluarga seperti itu. Ya, jadi di awal-awal itu kita belajarnya tentang teori-teori psikologi dulu. Banyak sekali teori-teori yang kita bahas, mulai dari teori kepribadian, teori perkembangan, teori psikologi sosial, sampai kita itu benar-benar membedah teori itu untuk diimplementasikan pada saat sesi konseling seperti itu. Kemudian di jurusan bimbingan penyuluhan Islam itu kita juga belajar asesmen, bagaimana kita bisa mengasesmen klien, bagaimana kita bisa menjadi konselor seperti itu. Kalau boleh tahu untuk prospek kerja dari jurusan BPI itu apa sih Mbak? Nah, untuk prospek kerjanya itu banyak sekali ya. Ada beberapa yang lulusan BPI di UIN Ponorogo ini juga itu menjadi guru BK. Ada yang menjadi guru BK, ada yang menjadi penyuluh, kerja di Kemenak seperti itu. Kemudian ada yang di KUA seperti itu. Jadi prospeknya lebih ke situ. Kalau boleh Iya. tahu dari Mbak Adel, Iya. cita-citanya dulu sebelum masuk kuliah waktu SMA itu apa sih sebenarnya? Saya itu pengen banget memang belajar psikologi gitu. Saya pengen jadi psikolog gitu, psikolog anak dulu. Oh Iya. gitu. Terus kemudian saya konsultasi dengan guru BK saya dengan kondisi ekonomi saya yang pada akhirnya saya direkomendasikan untuk di UIN Ponorogo. Setelah saya mengecek visi misinya, kemudian saya mengecek Instagramnya, itu saya sudah yakin dan langsung saya daftar ke jurusan bimbingan penyuluhan Islam tanpa banyak berpikir lagi. Seperti itu. Oh gitu. Iya. Lalu dengan dulu yang kamu cita-citakan atau yang kamu inginkan dengan sekarang yang kamu dapatkan di UIN Ponorogo ini apakah sesuai? Masya Allah sesuai banget karena emang kita juga belajar tentang psikologi perkembangan tadi ya, dan juga ini tuh lebih dikerucutkan lagi ke wilayah keluarga sehingga saya juga mempersiapkan diri saya untuk berkeluarga nantinya seperti itu. Dan ilmu yang saya dapatkan di bimbingan penyuluhan Islam itu kayak kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kita belajar tentang parenting juga ada, terus kita belajar untuk mempersiapkan jadi istri itu seperti apa, jadi pembagian peran suami dan istri itu bagaimana, itu kita belajar di situ semuanya. Jadi sangat linear banget apa yang saya inginkan sebelum saya masuk hingga saya masuk gitu. Kalau boleh tahu pengalaman yang paling berkesan selama kuliah di BPI itu apa? Oke, ini pengalaman yang paling berkesan itu ya belajar tentang keluarga itu tadi. Kenapa? Soalnya saya itu berangkat dari keluarga yang
banyak brokennya ya, saudara-saudara saya semuanya itu hampir semuanya itu bercerai, sehingga saya harus bergelut dengan kondisi keluarga saya dan juga di perkuliahan saya. Nah, ini sangat menarik banget buat saya dan juga memberikan banyak wawasan dan penguatan untuk saya bahwasanya sebenarnya keluarga itu bisa diciptakan gitu loh. Ketika kita memiliki ilmu pengetahuan tentang itu, dan keluarga itu bisa berperan, adanya kohesivitas keluarga itu bisa terciptakan ketika kita tahu bagaimana tentang keluarga gitu, seperti itu. Jadi kayak memang dari latar belakang saya sendiri terkait dengan keluarga itu banyak gak enaknya, tapi ketika belajar di BPI ini, kita belajar tentang banyak keluarga, itu banyak wawasan banget, banyak wawasan baru yang masuk, sehingga oh iya ini bisa kok, saya pasti bisa ini bangun keluarga yang sehat, bangun keluarga sakinah, saya pasti bisa gitu. Gitu. Iya. Kalau untuk dosen-dosen di BPI itu gimana? Nah, ini dosen-dosen di BPI itu ada yang sudah linear memang seorang psikolog gitu. Ada dan juga yang berkecimpung di wilayah keluarga, konseling keluarga seperti itu juga ada, sehingga ketika menyampaikan materi kemudian pembahasan di mata kuliah itu semuanya bisa masuk gitu, bisa nyambung dan juga interaktif sekali. Jadi menanyakan terkait dengan ini tuh seperti apa, teori ini tuh apa, sambungannya apa gitu, ada seperti itu. Dan dialog, metodenya dialog banget gitu. Kita seneng banget. Nah, dan yang paling penting di jurusan BPI itu ada dosen yang benar-benar memfasilitasi terkait dengan penelitian gitu. Jadi alhamdulillah banget saya sendiri mulai suka dengan penelitian karena memang didukung penuh sama dosen, sampai bisa menerbitkan artikel, sampai saya bisa belajar kemana-mana terkait dengan penelitian itu ya karena dosen di bimbingan penjualan Islam itu memang fasilitasi banget seperti itu. Lalu kalau boleh tahu siapa sih dosen paling favorit di BPI dan kenapa? Oke, Ibu Walida Asitasari. Kenapa? Karena beliau itu dosen yang beliau itu yang saya maksud terkait dengan fokusnya di konseling keluarga itu ya Bu Walida Asitasari. Nah, saya juga mengikuti komunitas-komunitas yang diisi oleh Bu Walida, dan Bu Walida itu juga termasuk koordinator lab BPI yang mana saya juga ikut di lab BPI dan banyak belajar dari beliau. Ininya banyak banget termotivasi, baik dari segi akademik saya maupun kehidupan sehari-hari itu banyak termotivasi oleh beliau gitu. Oh gitu. Iya. Jadi di BPI Win Ponorogo itu ada komunitas wadah untuk belajar Iya, di luar betul. jam perkuliahan. Betul. Kalau boleh Iya. tahu apa aja komunitasnya? Di sana itu ada laboratorium bimbingan Islam. Itu sebenarnya bukan komunitas, tapi itu lebih ke ruang belajarnya teman-teman BPI gitu untuk di sana. Di sana kita belajar tentang asesmen. Terus kemudian kita juga ada layanan konseling gratis kan di situ. Jadi teman-teman BPI itu bisa belajar untuk menerima klien, terus belajar dengan komunikasi dengan klien, dan kliennya itu dari masyarakat umum sampai ke mahasiswa juga. Jadi kita sudah bertemu banyak klien dan disitulah belajarnya. Dan kita juga sembari belajar menjadi konselor sebaya gitu di situ. Nah, kemudian Bu Walida itu kan punya komunitas di luar, namanya itu Keluarga Kita. Nah, di situ juga membahas terkait dengan keluarga-keluarga seperti itu. Nah, kita juga ada yang ikut di sana juga, belajar di sana seperti itu. Tadi ada konseling gratis di Iya, BPI itu betul. bagi siapa dan bagaimana? Kalau pengen ikut untuk konsultasi itu? Iya, jadi layanan ini tuh untuk umum. Ada mahasiswa-mahasiswa yang ikut yang konseling di situ, kemudian ada masyarakat umum, ada juga PNS yang ke situ juga, keluarga-keluarga, ada orang tua, anak, itu banyak yang ke situ. Nah, eh, layanan konseling ini tuh kan gratis dan bisa diakses di Instagram. Di Instagram itu sudah Instagramnya BPI Win Ponorogo Official. Di situ sudah tercantum pamflet kontak personnya, sehingga ketika ada yang ingin konseling ke situ langsung menghubungi seperti itu, dan nanti akan dijadwalkan oleh konselor-konselor yang sudah tertera juga. Jadi kami itu punya 5 konselor yang mana itu sudah memiliki fokus masing-masing ya. Ada yang fokus ke ranah kerja gitu, bimbingan konseling kerja, terus kemudian keluarga tadi, terus kemudian kita juga ada konselor yang berfokus kepada pendidikan dan juga jenjang gitu, seperti itu. Ada nggak sih saran buat
adik-adik kelas 3 yang masih bingung mau kuliah kemana gitu, ada saran nggak buat mereka? Iya, pastinya ada. Jadi sarannya adalah ketika teman-teman itu bingung mau kuliah kemana gitu ya. Yang pastinya teman-teman harus kenal dulu nih apa yang ada di dalam dirinya gitu. Skillnya itu seperti apa, potensi apa sih, dan juga apa yang disukai gitu. Dan kalau masalah kuliah di mana, itu sebenarnya kuliah dimanapun itu eh, sama aja. Yang terpenting adalah diri kita itu mau semangat dan juga mau untuk berusaha mencari ilmu pengetahuan, karena sejatinya ilmu pengetahuan itu memang harus kita cari seperti itu. Jadi kalau yang lagi bingung bisa mulai sekarang gitu ya untuk cari tahu tentang diri sendiri dulu. Ketika sudah tahu, coba untuk link. Maksudnya kita mencari link itu adalah kita bisa datang ke guru BK-nya atau juga kakak tingkatnya untuk mencari saran. Kak, saya itu lebih suka di jurusan ini, kira-kira gimana ya gitu. Jadi kayak lebih tanya-tanya aja gitu, karena memang kuncinya di situ ya gitu. Gitu. Jadi harus mengenali diri sendiri. Iya, mengenali diri sendiri dulu. Caranya mengenali diri sendiri, ada tips nggak gimana? Iya, boleh. Jadi kalau ini tips ala saya ya, Iya, anak boleh. kecil gitu. Jadi untuk mengenali diri sendiri itu kita perlu tahu dulu diri kita gitu, dengan cara, kalau saya tuh dulu sering banget bertanya dengan orang tua. Saya tuh dulu kecilnya gimana sih gitu dan seterusnya. Dan dulu itu di SMA saya juga sempat difasilitasi untuk tes psikologi gitu loh. Nanti untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya itu kamu ambil jurusan apa, kamu lebih ke apa gitu. Jadi ada tesnya gitu. Nah, setelah muncul tesnya itu, oh ternyata saya lebih condong ke IPA misalkan gitu ya. Nah, terus oh nanti kamu lebih condong ke mana itu sudah diarahkan. Nah, jadi teman-teman boleh banget untuk mencoba tes itu gitu ya. Nah, selain itu untuk mengenali diri itu bisa dengan bertanya juga ke orang lain, termasuk orang tua tadi ya yang paling dekat dengan kita. Dan juga mencari tahu kayak masa kecil kita tuh seperti apa dan seterusnya, terus kemudian dituliskan. Ketika kita menulis itu nanti kita pasti bisa tahu, oh ini saya di sini kayak gini, saya lebih skillnya ke sini nih gitu. Jadi untuk mengenal diri sendiri itu tadi ya mulainya dari diri sendiri gitu. Oh, gitu. Jadi kita Iya. harus mau bagaimana Iya, cara betul. kita mengenali diri sendiri dari orang-orang yang ada di sekitar kita, Iya, gitu. betul. Terima kasih atas kesempatan ngobrol yang sangat luar biasa. Iya. Kita jadi lebih tahu dan paham terkait dengan jurusan bimbingan dan penyuluhan Islam yang ada di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Ki Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Sampai ketemu di podcast kami Infoin selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.